Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi لا نبي ورسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو أصدق القائلين: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan melainkan alhamdulillah wa syukurillah, karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah dan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, bukan sebagai hamba yang pandai kufur. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kepada junjungan alam, Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengubah zaman biadab kepada zaman yang beradab dengan menancapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat inilah yang menjadi penutup akhir dari kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hatinya, rajin menabung dan tidak sombong. Pada subuh ini saya mencoba untuk mengangkat sebuah tema, orang baik versus orang buruk dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin, Allah membedakan antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Orang yang baik disebut oleh Allah humul faizun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Beruntung di dunia dijamin oleh Allah kehidupan yang terbaik. Di akhirat dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik, yaitu surga penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Dari mana kita ketemukan ini? Bisa kita lihat dalam surah Al-Hasyr ayat ke-20. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. Kata Allah, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga humul faizun. Penghuni surga itu mereka lah orang-orang yang beruntung. Kalau bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah bejo. Ya, orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu mereka lah orang-orang yang bejo. Jadi tidak hanya orang yang bejo itu minum tolak angin, Pak. Tidak ya. Tapi orang yang bejo itu adalah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah kenikmatan tanpa kita mengeluarkan biaya sedikit pun. Tanpa kita berusaha untuk mendapatkannya dengan tenaga. Diberikan cuma-cuma oleh Allah. Tapi nanti
ketika kita digolongkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Ya. Dan ternyata dalam surah An-Nahl juga disampaikan oleh Allah, man amila amalan salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, alias siapa yang menjadi orang yang baik, beriman dan beramal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah. Pasti kami jamin kehidupan yang terbaik baginya. Subhanallah, Allahu akbar. Kehidupan yang terbaik itu apa? Kehidupan yang mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Bisa jadi di dunia orang-orang yang baik itu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan tidak diukur dengan harta, Pak. Ya. Hidupnya, gaji suaminya mah pas-pasan. Pas ayah kabutuh, ada duitnya. Subhanallah, Allahu akbar. Pada saat mau beli mobil, ada duitnya. Anak-anaknya solehah semuanya, hafal Quran semuanya. Subhanallah, Allahu akbar. Hidupnya tidak ada musuh. Subhanallah. Inilah yang disebut orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Di dunia saja sudah dijamin oleh Allah kehidupan yang terbaik. Nanti di akhirat dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Apa itu? Surga. Surga, subhanallah, Allah akbar. Tapi kebalikannya, kalau orang yang buruk itu, orang yang goreng patut itu, tentu tempat yang terburuknya adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam api nerakanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah membantah keras pernyataan sikap orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang berbuat dosa. Ternyata mereka menganggap bahwa mereka akan diperlakukan sama seperti halnya orang-orang yang beriman. Bahkan mereka mengatakan sebagai bentuk ejekan, hinaan, cemoohan, kami akan diperlakukan oleh Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan kamu. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ternyata pernyataan ini, Pak, Bu, diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 21 sampai ayat 23. Bagi yang membuka Al-Quran, silahkan dibuka Al-Quran. Bagi yang handphonenya ada aplikasi Al-Quran, silahkan dibuka. Bagi yang belum punya, segera bertaubat kepada Allah dan handphonenya harus diruqyah. Ya, hati-hati. Ya, jangan yang aneh-aneh ya dalam handphonenya. Kata Allah, a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allahu akbar. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Subhanallah, Allah akbar. Apa kata Allah? Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat mengira, menyangka an-naj'alahum, bahwa Allah akan menjadikan mereka itu kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sawaan, diperlakukan sama, mahyahum wa mamatuhum, baik dalam kehidupan mereka ataupun dalam kematian mereka, sa'a ma yahkumun,
Dijawab oleh Allah, amat buruklah apa yang telah mereka sangkakan. Wa khalaqallahu samawati wal ard. Demi Allah, kata Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan tujuan yang hak, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Dan sungguh akan dibalas oleh Allah kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, terhadap apa yang telah dikerjakannya, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa ternyata ayat ini turun sababun nuzulnya terkait dengan 3 orang musyrik. Siapa itu? Yang pertama Utsbah, yang kedua Syaibah, yang ketiga Walid bin Utsbah. 3 orang musyrik ini berkata kepada orang mukmin, Pak, sebagai ejekan, hinaan. Mereka mengatakan, kami akan diperlakukan oleh Allah jauh lebih baik dibandingkan dengan kamu, sebagaimana kami mendapatkan kehidupan yang baik dulu di dunia. Allah Akbar. Maka turunlah ayat ini. Dibantah oleh Allah, sama yahkumun. Amat buruklah apa yang mereka sangkakan, bahwa setiap amal kebaikan, amal keburukan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Akbar. Siapa yang beramal walaupun amalnya sebesar biji zarrah dari kebaikan, maka Allah akan memperlihatkannya nanti pada hari kiamat. Begitu juga keburukan sebesar biji zarrah pun akan diperlihatkan, akan ditampakkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak ada manusia, tidak ada hamba Allah yang merasa dizalimi sedikit pun oleh Allah. Wallahi tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kira-kira ciri-ciri orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk itu seperti apa? Dahsyat sekali, Pak. Ya. Nanti setelah kita mengetahui ciri-ciri orang-orang yang baik dan yang buruk itu, kira-kira posisi kita di mana ini? Apakah kita masuk golongan orang yang baik atau golongan orang-orang yang goreng patut? Atau kita berada di tengahnya, manzilah baina manzilatain, setengah buruk, setengah baik, setengah malaikat, setengah iblis. Jadi makhluk apa itu? Ya, saya nggak tahu lah. Ya. Salah satu di antara ulama yang memberikan ciri orang-orang yang baik itu adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin. Beliau mengatakan orang yang baik itu cirinya adalah yang pertama, dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah, Allah Akbar. Yang kedua, ciri orang yang baik itu adalah dia suka menolong orang lain. Ciri orang yang baik yang ketiga itu adalah dia menampilkan akhlak yang terpuji dalam kehidupannya. Kemudian Al-Farabi juga mengatakan, ciri orang yang baik itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Tinggal kita tanya sama diri kita. Kalau kita termasuk orang yang baik, nilai kemanfaatan apa yang sudah bisa kita tampilkan dalam kehidupan ini? Subhanallah, Allah Akbar. Atau belum ada nilai kemanfaatan yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan ini? Boro-boro bermanfaat buat bangsa, negara, dan agama. Buat diri sendiri saja pun belum ada yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita tunjukkan. Allah Akbar. Maka Bapak Ibu, saya suka sampaikan pertanyaan yang simple. Apa sih nilai manfaat yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Kira-kira lebih bermanfaat mana kita dibandingkan dengan binatang ternak? Pertanyaannya nggak perlu kita jawab, tapi perlu untuk kita renungkan. Bisa jadi ternyata binatang ternak itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan
Diri kita sebagai manusia. Coba kita partisi ini. Kalau binatang ternak kotorannya bisa kita jadikan pupuk? Bisa. Kotoran manusia? Bisa Pak? Bu, dijadikan pupuk. Seandainya pun bisa diberikan kepada tanaman, kayaknya kita jijik melihatnya. Betul Pak? Allahu Akbar. Kalau daging sapi bisa kita makan Pak? Bisa. Kita jadikan rendang, gulai, sop. Ya, kalau daging manusia bisa kita makan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sumanto saja yang memakannya ya. Ya. Kulit sapi bisa kita makan? Bisa. Jadi dorok-dok, betul? Subhanallah, Allah Akbar. Bisa juga dibikin jaket kulit. Dari Garut itu luar biasa nih. Ada yang dari Garut? Nanti boleh ya dibawa sampelnya ya. Boleh. Oke. Kalau kulit manusia, ada yang menjualnya Pak? Di Shopee, Lazada, jual kulit manusia. Gak ada. Jadi ternyata jika manusia tidak lebih bermanfaat dibandingkan dengan binatang ternak, malulah kita. Bahwa ternyata ada manusia yang tidak bisa menampilkan dalam kehidupannya value, nilai kemanfaatannya. Bahkan dia bisa lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Allah. Maka pantas disampaikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, sungguh kami akan isi api neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka punya telinga tapi telinganya tidak bisa mendengar. Mereka punya hati tapi hatinya mati. Mereka punya mata tapi matanya tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Ulaika kal an'am. Mereka itu sama seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita muhasabah. Kira-kira kita ini masuk orang yang baik atau orang yang goreng patut? Tanya sama diri kita. Ciri yang kedua itu orang yang baik itu suka menolong orang lain. Itu begitu. Ya, jangan ketika ada tetangga kita dalam keadaan kesulitan, minta tolong, pinjamlah cepek. Ya, sekarang kan lagi viral ya. Dikit-dikit pinjam 100, pinjam cepek. Ya, kemudian kita mengatakan, aduh, hari gini minjam ke laut saja, dasar miskin lo. Astagfirullahaladzim. Urusan lo nggak makan lapar, urusan lo bukan urusan gue. Lo gue. Kan kebanyakan begitu kan? Alhamdulillah sama alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hidup kita ini berputar Bapak Ibu. Kadang kita ada di bawah, kadang kita ada di atas. Pada saat ketika kita di atas, maka janganlah sombong, janganlah angkuh. Mungkin suatu saat kita akan mendapatkan ujian. Yang akan menolong kita adalah saudara kita, tetangga kita. Jadi jangan pelit, jangan koret, jangan bakhil. Kalau kita ingin diberikan pertolongan oleh Allah, maka senang-senanglah menolong orang lain. Ini kata Rasul. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu akan datang kepada seorang hamba manakala hambanya itu senang menolong orang lain. Itu begitu, subhanallah. Allah akbar. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan dan Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa ternyata ciri orang yang buruk itu adalah orang-orang yang tidak mau tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Itu hati-hati. Orang yang goreng patut cirinya tidak mau taat, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Gampang. Bagaimana cara mengukurnya? Oh, kalau sholatnya belang betong berarti dikatakan orang yang buruk. Hati-hati. Kan ada orang yang sombong angkuh kan? Ya. Tolong sampaikan kepada saya, nasihati saya. Saya zakat, saya laksanakan. Puasa, saya laksanakan. Tapi saya tidak mau sholat. Coba kasih nasihat kepada saya. Allahu Akbar. Begitu angkuh dan sombongnya kah Anda?
Naudzubillah, summa naudzubillah. Rasul saja yang dimaksud masuk ke dalam surganya Allah nggak pernah sholatnya tinggal. Bahkan kaki Rasul, betis Rasul sampai bengkak-bengkak melaksanakan sholat tahajud. Lah antum yang tidak dipastikan masuk ke dalam surga, bahkan pasti masuk ke dalam api nerakanya Allah, sombong amat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ikhfillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memberikan definisi. Orang yang buruk itu cirinya kebalikannya. Oh, bahwa orang yang buruk itu adalah orang yang tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang yang tidak mau menolong orang lain. Orang yang senantiasa menzalimi dan merugikan orang lain. Itu orang yang goreng patut tak itu tak. Hati-hati. Ya, pertanyaan besarnya, kira-kira posisi kita masuk kategori ciri orang yang baik atau ciri orang yang buruk? Silahkan tanya sama diri kita. Kalau kebanyakan keburukan yang kita lakukan dibandingkan dengan kebaikan, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Cepat-cepatlah kita meminta ampun kepada Allah. Bilih ajal datang menjemput kita. Bisa jadi bapak ibu yang duluan dipanggil oleh Allah, saya yang belakangan, nggak ada yang tahu. Betul? Atau kebalikannya, saya yang belakangan, bapak ibu yang dipanggil oleh Allah. Itu semua adalah rahasia ilahi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang baik, orang yang buruk dalam perspektif hadis? Subhanallah. Kata Rasul begini, Pak. Khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Itu begitu dalam hadis. Ternyata dalam hadisnya ada. Yang kedua, kata Rasul, orang yang baik itu khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Orang yang baik itu adalah orang yang memperlakukan keluarganya baik, dan aku yang paling baik memperlakukan kepada keluargaku, kepada anak dan istriku. Maksudnya apa? Orang yang baik itu adalah orang yang menampilkan sikap lemah lembut, sikap yang baik, perhatian yang baik kepada anak istrinya, kepada keluarganya. Tinggal kita tanya sama diri kita, sudahkah kita menjadi orang yang baik, orang tua yang baik kepada anak-anak kita? Atau kita menampilkan ciri orang-orang yang buruk kepada anak-anak kita? Allahu Akbar. Ya, kadang banyak orang tua yang hanya berpikir cukup ngasih uang kepada anak istri, beres masalah. Dia main gadget saja. Naudzubillah, subhanallah. Tidak begitu Ferguson. Anak istri itu tidak hanya butuh uang, tapi mereka juga butuh perhatian. Hati-hati. Pondasi negara yang baik itu diawali dari rumah. Jadi kalau anak istri tidak mendapatkan perhatian dari ayahnya, maka hancurlah suatu bangsa itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hanya mengingatkan saja, umat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita suka memberikan contoh yang buruk kepada anak, memanggil dengan panggilan yang buruk kepada anak. Kadangkala kita suka tidak sadar ketika anak bandel, dasar budak teh meni bangor-bangor ting, dasar budak setan ieu mah. Oh, kalau begitu orang tuanya iblis nah. Karena anaknya dipanggil setan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka bertaubatlah kepada Allah. Berikanlah contoh yang baik agar kelak nanti di yaumil qiyamah akan dipanggil oleh Allah, silahkan kamu semua masuk ke dalam surgaku, tidak ada yang terpisah-pisah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasul, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah, Allah Akbar.
Kenapa Rasul mengatakan orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Karena subhanallah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Subhanallah. Kata Rasul, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan diberikan oleh Allah satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhanallah. Sudah berapa huruf? 3 huruf. Subhanallah. Jadi bacalah Al-Quran. Walaupun kita membacanya masih keneh terbata-bata, membutuhkan napas buatan, membacanya ngerap. Ibu tahu ngerap? Bapak tahu ngerap? Wat duha wasyamsi wa duhaha, itu ngerap namanya. Enggak apa-apa. Silahkan saja baca. Walaupun kita membacanya terbata-bata, karena bisa jadi Allah sedang ingin hapus dosa-dosa kita. Subhanallah, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak perlu kita mengeluarkan uang untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Apalagi kalau kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kemudian orang lain itu bisa dan lebih bagus dari gurunya. Subhanallah. Terus mengalir pahala itu walaupun kita sudah dead. Walaupun kita sudah meninggal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu kesempatan untuk kita berinvestasi untuk hari setelah kematian kita. Yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, udah lebih ini. Suatu ketika dalam satu hadis, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" "Ya Rasulullah, ayyun nasi syarrun?" "Ya Rasul, siapakah manusia yang baik ya Rasul?" "Ya Rasul, siapakah manusia yang buruk ya Rasul?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, baik pula amalnya. Orang yang buruk itu kata Rasul adalah orang yang panjang umurnya, tapi sa'a amaluhu, goreng patut amalnya. Allahu Akbar. Contoh manusia yang terbaik kata Rasul bisa kita lihat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanallah, Allah Akbar. Ketika Allah takdirkan kita mendapatkan umur yang panjang, maka isilah dalam kehidupan kita banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan banyak keburukan yang kita lakukan. Karena kelak di yaumil qiyamah Allah akan tanya, umur kita ini diisi untuk apa? Apakah banyak kebaikan atau keburukan? Kalau keburukan yang kita lakukan, siap-siaplah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Buat apa umur panjang tapi kalau keburukan yang banyak kita lakukan? Buat apa umur yang panjang kalau kita suka mendolimi, merugikan, bahkan membinasakan orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh Israel. Itu manusia yang terburuk ditampilkan oleh Allah. Ya itu tuh. Ya, mencaplok negara orang lain, melakukan genosida, membantai anak-anak, perempuan, lansia, rumah sakit dihabiskan. Itulah manusia yang buruk ditampilkan oleh Allah. Maka tinggal kita tanya sama diri kita, kira-kira posisi kita termasuk golongan orang-orang yang baik atau golongan orang-orang yang buruk. Muhasabahlah diri kita sebelum ajal menjemput kita. Saya akhiri dengan sebuah quote, jangan bosan jadi orang yang baik. Jangan bosan melakukan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Karena hakikatnya setiap kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Dan setiap keburukan itu akan kembali juga kepada dirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Sama-sama kita menundukkan hati sejenak memohon kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita, agar Allah jadikan kita termasuk faizun, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم اغفر لنا يا الله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.